Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas materi kami mengenai abreviasi dengan mata kuliah morfologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Stefania Amelia, selanjutnya ada Sarah Zahra, Syamila Nurul Islam Fadilah, Rian Dwi Kurniawan, Aprilia Kristina Berta, Indra Kusuma Wardani, dan saya sendiri Bagas Adi Sasongko. Saya akan menjelaskan tentang apa itu abreviasi. Abreviasi adalah proses pemendekan satu atau beberapa leksem atau kombinasi leksem yang hasilnya berupa kependekan yang berstatus kata. Diambil dari Krida Laksana tahun 1989. Abreviasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama abreviasi umum. Pengertian abreviasi umum adalah abreviasi yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya SD, SMP, DPR, pemilu, capres. Lalu abreviasi khusus adalah abreviasi yang dipakai dalam bidang khusus. Contohnya dalam iklan ketik yaitu KRD dengan kepanjangan kredit atau LKP dengan kepanjangan lengkap atau RMH dengan kepanjangan rumah. Hal lainnya yang mungkin terjadi adalah singkatan yang sama, tetapi pada dua bidang yang berbeda kepanjangannya berbeda, misalnya PT. Dalam bidang pendidikan kepanjangan dari perguruan tinggi. Namun dalam dunia usaha kepanjangannya perseroan terbatas. Pembentukan abreviasi bertujuan demi keringkasan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Contohnya dalam penggunaan singkatan SIM dan akronim angkot dalam kalimat, sopir angkot itu tidak mempunyai SIM, lebih ringkas daripada menggunakan kepanjangannya, yaitu sopir angkutan kota itu tidak memiliki surat izin mengemudi. Next. Kemudian ada jenis kependekan, yang pertama ada singkatan, yaitu RS, SMA, SMK, FIB, FT, UGM, DKI, DIY, dan PMI. Ada SH, SH, SE, MH, SPD, MPD, AN, SD, UB, SDR, DLL, DKK, dan DSB. Dari contoh singkatan ini, diketahui bahwa penyingkatan umumnya dilakukan dengan pengekalan satu huruf pertama tiap kata dan dalam penulisan untuk singkatan yang sudah umum ditulis tanpa tanda titik. Adapun kata pendidikan pada singkatan SPD dan MPD, penyingkatannya dengan pengekalan huruf pertama suku pertama dan huruf pertama suku kedua. Sedangkan kata agama pada singkatan SAG, MAG, penyingkatannya dengan pengekalan huruf pertama dan kedua. Next. Yang kedua ada penggalan. Bayu, suster, dokter, bapak, ayah, ibu, adik, abang. Contoh pertama berupa penggalan suku pertama, sedangkan contoh kedua berupa penggalan suku kedua. Penggalan itu umumnya digunakan untuk sapaan yang akrab, kata Mbak Yu dan Akang. Kalau penggalan Mbak dan AA menunjukkan kelas sosial yang berbeda dengan penggalannya Yu dan Kang. Contoh-contoh penggalan yaitu Bak sama dengan bagian, Jan Januari, Fak fakultas, Jur jurusan, Prof profesor. Next. Yang ketiga ada akronim. Proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata. Sebagai contoh, ABRI, AMPI, KONI, dan AMNI. Orba Penjas, Bansos, Menwa, Girlan, Gersang. Akronim yang pertama dibentuk dengan pengakalan huruf pertama tiap kata.
ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Akronim yang kedua dibentuk dengan pengekalan suku pertama tiap kata. Menwa, Resimen Mahasiswa. Girlan, Pinggir Jalan. Gersang, Seger Merangsang. Pembentukan akronim di atas tampak sistematis, namun dalam pembuatan suatu akronim ada yang tidak menggunakan satu sistem. Next. Selanjutnya ada morfem visual dan morfem auditif. Yang pertama morfem visual. Singkatan dan sebagainya dan lain-lain hanya terdapat dalam bentuk tulis yang mana pelafalannya adalah dan sebagainya dan lain-lain. Jadi DSB, DLL ini hanyalah bersifat visual saja sehingga disebut morfem visual. Contoh morfem visual yang lain adalah DSB dilafalkan dan sebagainya, DLL dilafalkan dan lain-lain, DKK yang dilafalkan dan kawan-kawan, et al kependekan dari et alia yang memiliki arti banyak penulis dalam citasi, terus ITC kependekan dari etc. digunakan ketika mendeskripsikan sesuatu daftar tanpa mencantumkan namanya yang berkategori sama. Lalu ada morfem auditif, adalah singkatan yang dieja huruf demi huruf. Misalnya LPM yang dieja LPM, SMA dieja SMA. Pelafalan yang diucapkan melalui huruf demi huruf sama seperti dengan singkatan dalam bentuk tulisannya. Contoh lainnya adalah SMP, SD, KK, dan KTP. Selanjutnya yaitu monomorfemis. Monomorfemis berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos artinya sendirian atau satu, sedangkan morfemis merupakan kata sifat. Menurut Van Haar 1981-51, mengacu pada pengertian tersebut, bentuk monomorfemis adalah kata yang tersusun hanya satu morfem saja. Misalnya kata gaden, unduk, wilah. Gaden, unduk, dan wilah terdiri dari satu morfem bebas sehingga dikategorikan sebagai kata monomorfemis. Selanjutnya yaitu polimorfemis. Polimorfemis adalah kata-kata yang hanya terdiri dari satu morfem. Contoh bentuk rumah, kai, batu, satu, dua, di, ke, dari, pada, yang, karena, dan maka. Kata polimorfemis dapat dilihat sebagai hasil proses morfologis yang berupa rangkaian morfem. Prosesnya meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penimbuhan afiks. Afiksasi penambahan afiks. Hal ini dapat dilakukan di depan atau yang disebut dengan prefiks, di tengah yang disebut dengan infiks, dan belakang yang disebut dengan sufiks, morfem dasar. Afiks selalu berupa morfem terikat, sedangkan morfem dasar dapat berupa morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tidak terikat oleh bentuk lain karena memiliki makna dan kategori. Contoh, tatah, tang, pasah, dan lain sebagainya. Morfem terikat adalah morfem yang selalu terikat oleh bentuk lain. Morfem terikat tidak bisa berdiri sendiri dan belum bermakna apabila belum bergabung dengan morfem lain. Yang kedua yaitu garisan. Kata garisan termasuk polimorfemis yang terdiri dari bentuk dasar. Garis mendapat imbuhan an, garis berkategori nominal, garisan alat untuk menggaris suatu benda supaya lurus. Garis tanda berupa coret panjang, dan garis plus an adalah garisan, salah satu alat pertukangan yang digunakan untuk menggaris kayu yang sudah dipasah. Sewaktu-waktu penggaris bisa untuk mengukur. Selanjutnya adalah jenis-jenis kata polimerfemis. Bahasa Indonesia ditentukan oleh jenis morfem yang menjadi anggota-anggotanya. Jenis kata polimerfemis
dalam bahasa Indonesia adalah A. Kata polimorfemis yang berupa kata berafiks, prefiks. Contohnya adalah beli rumah, batu, mendua, dan infiksnya g, r, ig. Selanjutnya adalah yang B, kata polimorfemis yang berupa kata ulang. Contohnya rumah-rumah, batu-batu, kambing-kambing. Dan yang ketiga, kata polimorfemis yang berupa kata majemuk. Contohnya kamar mandi, rumah makan, dan mata kaki. Dan yang terakhir adalah kata polimorfemis yang berupa kata bermorfem zero. Contohnya makan dan minum. Ya, cukup sekian presentasi kami. Padi habis, tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.